Di sebuah bukit kecil, sekelompok pria yang berlumuran darah menatap dengan waspada pada sekelompok pria lain, memancarkan aura niat membunuh yang kuat, yang dengan erat melingkari pria dan gadis muda di tengah formasi, penuh tekad dan totalitas, tidak takut mati. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Xia telah menugaskan mereka ke Tuan Kecil dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya seperti bayangan. Namun, untuk menghindari mengganggu Tuan Kecil, mereka tetap bersembunyi. Hidup mereka adalah milik keluarga Xia, dan jika Tuan Kecil dalam bahaya, mereka akan memastikan keselamatannya bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Ini adalah misi mereka. Saudara Yu. Luoli dengan erat menarik lengan jubah Xia Linyu, wajahnya yang seperti boneka penuh dengan kecemasan. Dia mencuri pandang ke anak laki-laki muda yang wajahnya tampan dan lembut yang tenang, matanya yang jernih dan bersinar tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Memikirkan sikap tenang Xia Linyu dan kepengecutan serta kepanikannya sendiri, Luoli dengan paksa dan menenangkan diri. Selama kakak Yu ada di sini, aku tidak takut apapun, pikir Luoli. Xia Linyu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Seorang pria parubaya yang memimpin kelompok lawan tertawa, tatapan tajamnya menatap melewati para penjaga dan lurus ke arah Xia Linyu. Jika kamu dengan patuh menyerahkan diri, aku mungkin memberimu kematian yang cepat dan mudah. Suara tawa yang jernih dan merdu terdengar, dan sudut bibir anak muda itu melengkung ke atas. Senyum menghiasi wajahnya yang tampan sementara suaranya terdengar seperti mata air yang jernih, indah dan mengharukan, bergema di seluruh bukit bekas pertempuran ini. Aku tidak membenci balai 100 ramuanmu, jadi mengapa kamu di sini untuk membunuhku? Kamu bahkan telah mengirim pasukan dalam jumlah besar. Pria parubaya itu tertawa. Sungguh anak kecil yang bodoh, hanya karena fakta bahwa kamu adalah tuan kecil dari keluarga Xia, kamu harus dihukum dengan 1000 kematian. Tuan dari balai 100 ramuan, Guru Oyun, adalah putri angkatku, dan dia telah ditangkap oleh keluarga Xiamu. Sebagai ayah angkatnya, aku akan membalaskan dendamnya. Wajah Xia Linyu berubah, pikirannya menenggelamkan semua hal lain dalam ucapan pria itu, kecuali satu kalimat tertentu. Guru Oyun ada di kediaman keluarga Xia, dia ada di rumah keluarga Xia. Mungkinkah kakek telah melakukan sesuatu padanya dan menyebabkan balai 100 ramuan mengirim pasukannya? Xia Linyu panik memikirkan hal ini, tingkah lakunya segera berubah. Kamu mengatakan bahwa Guru Oyun ada di rumah keluarga Xia, apakah sesuatu terjadi padanya? Ini tidak akan berhasil, aku harus kembali ke rumah. Ya, aku harus cepat pulang. Kalau tidak, mengetahui sifat keras kepala kakek, apa yang akan terjadi jika dia mengangkat tangannya ke arahnya? Sekarang Xia Linyu telah berhenti mendengarkan yang lainnya, yang dia tahu hanyalah bahwa Guru Oyun dalam bahaya dan dia harus bergegas kembali ke rumah keluarga Xia untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia kehilangan semua rasa rasionalitas. Kalau tidak, dia mungkin akan menanyai pria parubaya yang mengaku sebagai ayah angkat Guru Oyun. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Guru Oyun telah menerima Dokter Hantu sebagai muridnya, tetapi tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia memiliki ayah angkat. Lebih jauh lagi, apa hebatnya pria ini, sehingga dia setuju menjadi putri angkatnya. Mencoba melarikan diri. Menyadari bahwa Xia Linyu mencoba untuk pergi, pria parubaya itu mendengus dingin dan tubuhnya berubah menjadi aliran energi setajam pedang, menyerbu ke arah bocah itu. Pada saat itu, niat membunuh yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Xia Linyu,
Kamu akan mati sekarang. Aliran angin tajam seperti pedang tiba-tiba terputus, dan debu beterbangan kemana-mana, berhamburan melintasi daratan. Seorang tetua berjubah abu-abu terengah-engah, dan luka berdarah muncul di dahinya, darah segar menetes ke wajahnya. Paman Ling. Xia Linyu menoleh untuk menyaksikan pemandangan itu, pupil matanya menyempit, dan dia menyerang dengan liar ke arah Xia Ling. Paman Ling telah menjagaku sejak aku masih kecil, aku mungkin bukan pemilik asli tubuh ini, tapi bagaimana aku bisa berdiri dan menonton sementara pelayan tua yang setia mengorbankan dirinya untukku, pikirnya. Tuan kecil, jangan mendekat. Paman Ling mengangkat tangannya dan melarang Xia Linyu melangkah lebih jauh, dia mengangkat kepalanya, seolah-olah dia menghadapi kematian dengan tenang, dan berbicara dengan tegas. Bawa Nona Luo dan segera tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah keluarga Xia dan kirim bantuan, kami akan diselamatkan ketika orang-orang terkuat dari keluarga Xia datang membantu kami. Tuan kecil, kamu adalah harapan keluarga Xia, bahkan jika kami semua mati di sini, kamu tidak boleh mati. Paman Ling. Pikiran Xia Linyu terguncang, matanya yang jernih sekarang memerah, dia mengangkat wajahnya yang lembut dan menatap tanpa ekspresi pada pria parubaya, yang tertawa sinis. Paman Ling, apakah menurutmu aku bisa pergi sekarang, kecuali, orang ini sudah mati? Bahkan jika kamu memiliki kepercayaan diri, seranganku diblokir oleh kentut tua ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini? Matilah Xia Linyu. Pria parubaya itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa ketika energi besar muncul di sekujur tubuhnya. Di bawah paksaannya yang kuat, Xia Linyu merasakan langkah kakinya bergetar, tetapi pada akhirnya dia berdiri kokoh. Tubuhnya kecil, begitu halus dan anggun, sehingga dia tidak terlihat seperti anak laki-laki. Tapi sekarang dia berdiri, berakar ke tanah, dan tidak kewalahan oleh paksaan pria itu. Dia telah menggigit bibirnya begitu keras sehingga sekarang berdarah, darah segarnya membasahi seluruh mulutnya, dan bau darah yang kuat memenuhi lubang hidungnya. Seorang raja bela diri, apakah ini kekuatan sebenarnya dari raja bela diri? Dia pikir. Tidak, aku tidak harus mati di sini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tumbuh kuat dan melindungi saudara perempuanku yang tercinta? Kamu masih cukup kuat. Pria parubaya itu tertawa dingin. Meski begitu, kamu akan mati hari ini. Aura suram dan dingin menyelimuti Xia Linyu, dan wajah tegas pria parubaya itu dipenuhi dengan senyum sinis. Kemudian, seperti kilatan petir, tubuhnya berubah menjadi garis buram, pedang di tangannya berkilau dengan tepi tajam dan baja dingin, itu diarahkan langsung ke tenggorokan Xia Linyu. Saudara Yu, hati-hati. Tuan kecil, cepat lindungi tuan kecil. Pada saat itu, corak di wajah semua orang sama, tetapi di bawah tekanan kuat dari Raja Bela Diri, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Mereka menatap ngeri dan putus asa saat ujung pedang yang tajam semakin dekat ke tenggorokan tuan kecil. Luo Li berteriak dalam kesedihan, berharap dia bisa melesat maju dan mengambil tusukan di tempatnya, tapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Ekspresi Xia Linyu tetap sama sejak awal, matanya menatap pedang dengan tenang dengan senyum pahit di wajahnya. Kakak, aku tidak berguna di kehidupan masa lalu kita, dan aku terus-menerus menghabiskan upayamu demi aku. Kamu bahkan bepergian kemana-mana untuk menjadi pemagang bagi dokter hebat, semua karena kondisi tubuhku. Kamu telah bekerja menuju tingkat tinggi dalam kedokteran hanya untuk menemukan obat untukku.
Selama bertahun-tahun, kamu telah menderita begitu banyak demi aku dan mengalami banyak kesulitan. Setiap kali aku diganggu, kamu akan selalu melindungiku, dan memberi pelajaran kepada para pengganggu itu untukku. Dalam hidup ini, aku akhirnya bukan lagi orang yang tidak berguna. Aku dapat berkultivasi sekarang dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk memastikan keselamatanmu. Tapi waktuku sangat singkat, terlalu singkat. Baru 4 tahun sejak aku dilahirkan kembali ke dalam tubuh ini, dan dalam 4 tahun itu, waktu telah berlalu terlalu cepat. Aku belum tumbuh cukup kuat, aku tidak pada tingkat di mana aku tidak akan takut pada siapapun. Aku sangat merindukanmu, kakak. Mengapa? Aku telah menerima kesempatan untuk dilahirkan kembali dengan susah payah. Mengapa aku hanya diberi waktu 4 tahun? Selama waktuku dalam 4 tahun ini, aku tidak pernah berhenti berkultivasi. Semua demi suatu hari mencapai kemampuan untuk melindunginya. Dia menyesal. Dalam 4 tahun ini dia telah mengalami banyak kesulitan demi kultivasinya, tapi langit sekarang ingin mengakhiri hidupnya begitu saja. Dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk melindunginya, dia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Xia Linyu dengan lembut menutup matanya, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Apakah dia tidak bertahan selama 4 tahun ini demi kakak perempuannya yang tercinta? Jika bukan karena dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Tiba-tiba hawa dingin di sekelilingnya menghilang, dan tubuh Xia Linyu mulai bergetar. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat kilatan jubah hijau. Gadis muda itu meraih pedang pria parubaya itu dengan kuat, matanya yang jernih tanpa emosi, menatap dingin pada pria di depannya. Angin sejuk menyapu rambut hitam panjangnya. Setelah melihat wajah wanita muda itu, ekspresi Xia Linyu berubah dari heran menjadi gembira. Matanya kini tertuju pada wanita muda itu. Dia sangat mirip kakak, dia pikir. Gadis muda ini tampak seolah-olah dia telah dilemparkan dari cetakan yang sama dengan kakak perempuannya. Mungkinkah dia benar-benar orang yang dia rindukan selama ini? Siapa kamu? Datang pertanyaan dingin pria parubaya itu, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Jika kamu hanya seorang pejalan kaki, pikirkan urusanmu sendiri. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Balai 100 Ramuan. Oh, Guru Woyun tersenyum. Namun itu bukan senyuman. Kamu anggota dari Balai 100 Ramuan. Jika Wei Yi ada di sini, dia pasti akan memandang pria parubaya itu dengan cemoohan. Dia belum pernah melihat pria delusi seperti itu, berani meminta tuan dari Balai 100 Ramuan sendiri untuk keluar dari masalah Balai 100 Ramuan. Benar sekali. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan senyum dingin menggantung di bibirnya. Aku adalah ayah angkat dari Guru Woyun, yang merupakan tuan dari Balai 100 Ramuan. Kamu juga harus tahu bahwa Balai 100 Ramuan saat ini menarik perhatian dunia. Jika kamu tidak bermaksud memprovokasi kami, kamu sebaiknya memikirkan urusanmu sendiri. Dia bisa melihat bahwa kekuatan wanita ini berada di peringkat Raja Bela Diri, dan kemampuan seperti itu agak mengejutkan pada seseorang semuda dia. Tapi jadi apa? Dia saat ini menyamar sebagai ayah angkat dari Tuan Balai 100 Ramuan. Dia yakin bahwa wanita ini tidak ingin memprovokasi organisasi yang begitu kuat. Lagi pula banyak orang yang ingin membeli pil dari Balai 100 Ramuan sekarang, dan berutang budi kepada mereka. Balai 100 Ramuan hanya perlu memanggil mereka dan banyak yang akan berjuang untuk membantunya. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah ayah angkat Guru Woyun. Guru Woyun tersenyum. Aku tidak pernah mengenali ayah angkat sepertimu.
Tentu saja. Sebelum dia bisa selesai berbicara, mata pria parubaya itu melebar dan menatap wajah murni dan cantik wanita di hadapannya dengan takjub. Kamu. Guru Woyun mendengus dan tertawa, dia mengangkat alisnya dan mencaci. Kamu menyebut dirimu ayah angkatku, namun kamu bahkan tidak tahu siapa aku, ayah angkat macam apa kamu. Pria parubaya itu menjadi pucat, dan matanya membelalak kaget. Guru Woyun, bagaimana dia bisa berada di sini? Siapa yang mengirim informasi ini ke keluarga Xia? Pria parubaya itu dengan cepat memantapkan dirinya dan dengan keras menjawab. Bohong? Beraninya kau? Menurutmu siapa tuan dari balai 100 ramuan itu? Apakah kamu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah ditiru oleh orang sepertimu? Ini adalah kejahatan yang harus dihukum dengan 1000 kematian. Penjaga, bawa dia pergi. Menurut rumor, Guru Woyun hanyalah jenderal bela diri tingkat tinggi. Wanita ini jelas seorang raja bela diri, dan karenanya, dia tidak mungkin menjadi Guru Woyun. Melihat dia dengan mudah menyamar sebagai ayah angkatnya, masuk akal jika orang lain juga bisa menyamar sebagai dia. Guru Woyun dengan tenang menyapu pandangannya ke orang-orang yang mengelilinginya. Semua orang segera merasa seolah-olah otak mereka telah meledak dan pikiran mereka menjadi kosong. Kemudian, suara jernih dan tenang wanita muda itu terdengar di seluruh bukit. Yunyao, karena kamu sudah bangun, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu sekarang. Apa? Semua orang telah sadar kembali dan mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka mendengar raungan keras menembus bukit yang sunyi. Mereka menoleh untuk menemukan harimau putih yang cantik dan anggun muncul dari udara tipis. Tubuh Yunyao berangsur-angsur tumbuh di depan mata mereka dan diselimuti oleh lapisan cahaya surgawi putih. Rambut hitam panjangnya seperti air terjun yang mengalir, dan jubahnya berwarna putih lili yang indah. Senyum kecil tergantung di wajahnya yang sangat cantik, dia tampak seperti bangsawan sejati, anggun dan elegan. Hanya raja bela diri tingkat menengah yang tidak penting, namun dia berani bertindak dengan arogansi seperti itu. Yunyao tersenyum tipis dan perlahan mendekati pria paruh baya itu. Lebih jauh lagi, kamu memiliki keberanian untuk mengklaim dirimu sebagai ayah angkat tuanku. Tuanku memegang posisi yang agak bergengsi, namun pria sepertimu berani menyinggung perasaannya. Melihat bahwa kamu telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, maka kamu harus menanggung konsekuensinya. Pria ini berani menyamar sebagai ayah angkat tuanku, sungguh suatu penghinaan. Dia adalah penguasa White Tiger yang agung, bagaimana mungkin dia memiliki ayah angkat yang memberontak seperti itu? Ini tak termaafkan, pikir Yunyao. Geraman marah keluar dari bibir indah Yunyao, menyebabkan seluruh pemandangan bukit bergetar. Kemudian, cahaya putih dalam jumlah tak terbatas berkumpul di dalam tubuhnya, dan menggelembung ke arah kerumunan. Cahaya putih menyelimuti wajah mereka yang terkejut dan ngeri, menutupi semua orang sepenuhnya. Kemudian, dunia akhirnya sunyi. Tidak ada yang yakin apa yang terjadi pada para penyerang, tetapi mereka semua sekarang sudah mati dan hilang, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Yunyao berbalik dan sosok anggunnya berjalan menuju Guru Woyun. Dia berlutut dengan satu tangan, dengan satu tangan lainnya bertumpu di atasnya, matanya menunjukkan rasa terima kasih yang besar. Aku berterima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku, aku benar-benar berterima kasih.
Jika bukan karena Tuan, aku tidak akan pernah menembus peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi. Pada awalnya Yunyao menghindari ketakutan akan kekuatan besar Zixi, sampai dia akhirnya berhasil. Dia sangat berterima kasih kepada Guru Ouyun. Jika bukan karena dia mungkin harus menunggu 100 tahun sebelum menerobos, dan dia bahkan mungkin tidak akan berhasil menemukan Tianxiong. Yunyao, kamu bisa kembali sekarang. Guru Ouyun melambaikan tangannya dan menyingkirkan Yunyao. Dia berbalik menghadap anak laki-laki muda yang terkejut dengan senyum lebar di bibirnya, dan menyapanya dengan cara yang akrab yang hanya akan dikenali oleh Xia Linyu. Yuer, lama tidak bertemu. Melihat ekspresi wajah Xia Linyu pada saat itu, Guru Ouyun dapat memastikan identitas asli anak itu. Setelah mengambil jalan memutar yang besar, dia akhirnya bertemu kembali dengannya. Xia Linyu menatap dengan bodoh ke wajah yang dia rindukan siang dan malam, dan untuk sesaat kehilangan semua akal sehatnya. Dia takut ini adalah halusinasi. Begitu dia menyentuhnya, orang di depannya akan menghilang sekali lagi. Selama lebih dari 4 tahun, ilusi ini terlalu sering muncul di depan matanya, dan sekarang orang itu benar-benar muncul di hadapannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah itu benar-benar dia, kakak? Dia masih hidup, dia bisa kabur dan terlahir kembali bersamaku, dia bertanya-tanya. Pada saat ini dia mulai mengingat saat kematiannya dan kesedihan yang luar biasa di wajah saudara perempuannya. Pada saat itu dia tidak takut mati, dan jika bukan karena saudara perempuannya yang terus-menerus mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dia mungkin akan terbunuh berkali-kali. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa begitu dia meninggal, saudara perempuannya akan sendirian. Yuer, apakah kamu tidak senang melihatku? Tidak menerima reaksi dari Xia Linyu, Guru Ouyun tersenyum. Pertanyaannya sepertinya menarik Xia Linyu kembali ke dunia nyata. Dia melemparkan dirinya ke Guru Ouyun. Tubuhnya yang lemah entah bagaimana mengumpulkan kekuatan besar dan mendorong gadis muda itu beberapa langkah ke belakang. Lengannya memeluknya erat-erat, dan pada saat itu air mata mengalir di wajahnya seperti hujan, menodai wajah lembut anak laki-laki itu. Kakak, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Sudah 4 tahun, aku akhirnya berhasil bertemu dengannya. Kali ini kita tidak akan berpisah, apapun yang terjadi, pikirnya. Luo Li tetap berada di belakang keduanya, menatap linglung pada pelukan mereka. Tiba-tiba dia merasa masam dan gugup yang tak tertahankan. Sejak saudara Yu bangun 4 tahun lalu, dia memperlakukan semua orang dengan acuh tak acuh. Selain Tuan Xia dan Tuan Muda, dia jarang menempatkan siapapun dengan kepentingan. Namun meski begitu, dia jarang menunjukkan sifat aslinya di depan Tuan Xia dan Tuan Muda. Baru sekarang Xia Linyu menunjukkan sisi dirinya yang belum pernah dilihat Luo Li sebelumnya. Berbicara secara logis, tempat khusus yang dipegang oleh wanita ini di hati Xia Linyu seharusnya membuat Luo Li merasa cemburu. Namun ketika dia memikirkan bagaimana Xia Linyu akan mati jika dia tidak muncul, Luo Li tidak bisa memaksa dirinya untuk membencinya, karena Guru Ouyun telah menyelamatkan Xia Linyu. Karena itu, dia tidak bisa membencinya. Yuer, maafkan aku tiba agak terlambat. Guru Ouyun menurunkan pandangannya, dan niat membunuh melintas sebentar di matanya. Dalam kehidupan masa lalunya dia tidak dapat melindungi adiknya, dan menyaksikan dia dimutilasi hidup-hidup. Dia sendiri kemudian berakhir dengan kematian yang penuh kebencian. Dan dalam hidup ini, aku hampir kehilangan dia. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi, dia pikir. Tidak peduli dengan siapa aku berhadapan,
Jika mereka berani menyentuhnya, aku akan membuat mereka menyesal. Saudara Yu. Luoli menekan rasa asam di hatinya dan berjalan menuju Xia Linyu. Dia tersenyum manis pada Guru Ouyun. Apakah kakak perempuan ini yang selama ini kamu cari, Tuan dari Balai 100 Ramuan, Guru Ouyun? Jika ini benar, maka kita memiliki harapan untuk menyelamatkan Paman Xia. Mari kita pulang. Benar. Xia Linyu tiba-tiba teringat ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Dia segera menarik tangan Guru Ouyun dan meminta dengan sedih. Kakak, maukah kamu membantuku menyelamatkan ayahku? Dia telah merawatku selama bertahun-tahun, bahkan ketika aku tidak dapat berkultivasi, dia tidak pernah memunggungiku. Aku tidak ingin dia mati. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah mengalami cinta seorang ayah. Dalam kehidupan inilah dia sekarang tahu arti sebenarnya dari cinta seorang ayah. Cinta seorang ayah berarti dia akan melindungimu apapun yang terjadi, seperti pohon besar yang melindungimu saat badai, melindungimu di bawah sayapnya. Oleh karena itu, Xia Linyu tidak ingin kehilangan ayahnya yang sekarang, apapun yang terjadi. Baik. Guru Ouyun mengangguk. Dokter hantu sedang dalam perjalanan dan akan segera mencapai tujuannya. Ketika dia tiba, dia akan bisa menyelamatkan tuan muda dari keluarga Xia. Yuer, demi kamu, aku tidak akan membiarkan dia mati. Di halaman perkebunan keluarga Xia, Tuan Xia mondar-mandir dengan cemas. Sesekali mengangkat kepalanya ke arah gerbang, wajahnya menunjukkan kegugupan dan kekhawatiran yang luar biasa. Gadis Gu secara pribadi pergi untuk mengurus masalah ini, seharusnya tidak ada masalah. Bahkan jika lawannya bukan anggota dari Balai 100 Ramuan, dia seharusnya bisa melindungi Yuer berdasarkan kemampuannya. Tetapi Tuan Xia tidak dapat memahami hal ini. Bagaimana Guru Ouyun begitu marah setelah mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Xia Linyu? Apakah mereka sudah saling mengenal? Memikirkan hal ini, Tuan Xia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Yuer tidak pernah meninggalkan kota surga sejak dia masih kecil, jadi bagaimana dia bisa bertemu dengannya? Mungkin karena dia pernah mendengar bahwa ini disebabkan oleh anggota dari Balai 100 Ramuan, itu sebabnya dia sangat marah. Selain itu, siapapun akan marah jika seseorang menyamar sebagai anggota organisasi dan melakukan kejahatan atas nama mereka. Jangan khawatir Tuan, aku yakin Tuan kecil baik-baik saja. Penatua Huiyi meyakinkannya. Setelah semua yang terjadi, dia tidak akan sembarangan menyalahkan Guru Ouyun, bahkan jika pihak oposisi memanfaatkan nama baik dari Balai 100 Ramuan, itu mungkin hanya kesalahpahaman besar, semua akan terungkap ketika mereka kembali. Saat mereka membicarakan hal ini, Tuan Xia memperhatikan pasangan itu mengobrol dengan gembira satu sama lain, matanya melebar. Apa ini? Dia bertanya-tanya. Orang harus tahu bahwa sejak Xia Linyu sembuh dari penyakitnya, dia hanya akan tersenyum di depan Tuan Xia dan Xia Zixi. Jadi ada apa dengan kebahagiaan di wajahnya? Apakah sesuatu yang tidak dia sadari telah terjadi? Itu sangat mungkin. Tuan Xia berkedip dan matanya bergerak maju mundur. Dia sangat menyukai Guru Ouyun, dan jika dia berakhir dengan cucunya sendiri, dia akan sangat gembira. Tuan Xia tertawa memikirkan hal ini dan berjalan menuju Guru Ouyun dan Xia Linyu. Mata tuanya mengamati mereka berdua saat dia tertawa terbahak-bahak. Yuer, sepertinya kamu baik-baik saja, dan kamu sudah berkenalan dengan gadis Gu. Wajah Xia Linyu menjadi gelap, raut wajah Tuan Xia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya.
Meskipun dia dan Gu Ruoyun telah dilahirkan kembali pada saat yang sama, jauh di lubuk hati, mereka adalah dari darah dan daging yang sama. Jika situasinya sesuai dengan niat Tuan Xia, bukankah itu inses? Kakek, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Xia Linyu memutar matanya. Aku akan menemui ayah. Dia kemudian menarik tangan Gu Ruoyun dan membawanya ke belakang halaman. Tuan Xia linglung dan menatap kosong ke arah pemuda itu. Dia menoleh keheranan kepada Penatua Huiyi. Apa dia baru saja memutar bola matanya ke arahku? Penatua Huiyi mengangguk. Tampaknya begitu Tuan. Mendengar ini, Tuan Xia mulai menangis deras. Setelah bertahun-tahun, Yuer akhirnya bertingkah seperti orang normal. Ia selalu menjadi anak yang pendiam karena kondisi tubuhnya yang ringkih. Bahkan setelah kesembuhannya 4 tahun lalu, dia hampir tidak pernah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Biasanya jika dia tidak berkultivasi, dia akan melamun. Tapi sekarang dia akhirnya bisa mengekspresikan dirinya. Tuan Xia meratap dan menyeka matanya dengan lengan bajunya. Hanya surga yang tahu betapa terlukanya dia saat melihat kondisi cucunya. Sekarang dia akhirnya bertindak seperti manusia yang sebenarnya. Tentu saja, jika Xia Linyu tahu apa yang dipikirkan Tuan Xia, dia mungkin akan memiliki keinginan untuk memukul orang tua itu. Memang, di mata lelaki tua ini, bukankah dia manusia? Namun aku sekarang dapat bersantai dalam keadaan ini. Aku lelah, akan istirahat sekarang. Tuan Xia menghela nafas saat dia menatap Xia Linyu dengan enggan sebelum pergi ke arah yang berlawanan. Namun berbeda dengan suasana hatinya yang tegang sebelumnya, wajah lelaki tua itu sekarang dipenuhi dengan senyuman. Tidak terlalu jauh, wajah muram Siaki menatap dingin ke arah kelompok dari kejauhan, matanya menyimpan kebencian beracun dan niat membunuh. Dia masih hidup, bajingan tak berguna itu. Mereka membiarkan bajingan Xia Linyu kembali pulang hidup-hidup. Mereka bahkan tidak bisa mengurus satu masalah kecil. Apa gunanya memiliki mereka? Dia berpikir dengan kejam. Siaki mengguncang lengan bajunya dengan keras. Memikirkan hal ini, dia kemudian berbalik dan pergi dengan wajah gelap. Sangat sulit bagi saudara kandung untuk akhirnya bertemu, jadi secara alami, mereka memiliki banyak hal untuk diceritakan satu sama lain. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan percakapan mereka, Tuan Xia telah mengirim pelayannya dengan undangan untuk Gu Ruoyun. Mengingat informasi sebelumnya yang dia terima dari Tuan Xia, Gu Ruoyun mengucapkan selamat tinggal pada Xia Linyu untuk saat ini, dan menuju ke ruang kerja. Pada saat ini, Tuan Xia sedang berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya di ruang kerja, dengan punggung menghadap pintu. Merasakan gerakan lembut di belakangnya, dia berbalik dan tersenyum pada Gu Ruoyun. Gadis kecil Gu, apakah kamu ingat diskusi kita? Apakah tidak apa-apa jika kamu bisa mengikutiku untuk bertemu Tuan Ling Qiao? Tentu. Gu Ruoyun dengan lembut menganggukkan kepalanya. Yu Nyao, Tian Xiong, kalian juga harus ikut. Begitu dia berbicara, dua bentuk bayangan, satu putih dan satu hijau, muncul dari belakang Gu Ruoyun dan berubah menjadi dua sosok yang berdiri di samping gadis muda itu. Yu Nyao yang berjubah putih tampak anggun seperti bunga krisan, dan senyum yang indah tergantung di wajahnya yang sangat cantik, matanya yang indah seperti genangan air hitam yang jernih. Dia benar-benar pemandangan yang mengharukan dan mendebarkan untuk dilihat. Azure Dragon mengenakan jubah berwarna biru, tampak tampan dan canggih. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah matanya yang buta, yang gelap dan tanpa ekspresi.
Jadi keduanya adalah Nyonya White Tiger dan Tuan Azure Dragon. Tuan Xia terkejut, memiliki satu binatang suci di keluarga Xia dapat mempertahankan nama keluarga selama beberapa generasi, namun gadis ini memiliki dua. Tuan Xia, tolong pimpin jalannya. Guru Woyun tersenyum dan menjawab. Tuan Xia tiba-tiba tersadar dan membuat gerakan mengundang. Gadis kecilku, tolong ikuti aku akan membawamu ke Tuan Ling Qiao. Mendengar ini, Yu Nyao dan Tian Xiong menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak berharap menemukan Black Turtle Ling Qiao begitu cepat. Pada tingkat ini, mereka hanya perlu menemukan Vermilion Bird untuk menyempurnakan kelompok mereka. Di ruang rahasia, dindingnya dihiasi dengan gambar 4 binatang ilahi. Detail karya seninya luar biasa dan sangat hidup. Jauh di dalam ruangan, seorang lelaki tua berjubah hijau duduk bersila dengan mata terpejam di atas alas batu. Orang tua itu sangat tampan, tidak ada satu kerutan pun di wajahnya. Jika bukan karena rambut putih dan janggutnya, tidak ada yang akan curiga bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Seolah merasakan dua aura familiar mendekatinya, pria tua itu membuka matanya dan bibirnya berkedut, matanya terpaku kuat pada pintu kamar batu. Tiba-tiba kejutan sutra putih masuk, diikuti oleh seorang pria berjubah biru. Orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Pemimpin, Yu Nyao. Suara kunonya dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya berbinar, tertuju pada pasangan itu. Ling Qiao, itu benar-benar kamu. Jantung Yu Nyao melompat saat dia bergegas menuju Ling Qiao. Kamu, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Yu Nyao bertanya dengan curiga saat dia menatap rambut dan janggut putih salju Ling Qiao dengan ekspresi kosong. Anak muda, bisakah kamu meninggalkan kami sebentar? Aku ingin berbicara dengan mereka. Ling Qiao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan ragu-ragu, melirik Tuan Xia yang berdiri di ambang pintu. Tuan Xia, di sisi lain, menyadari bahwa tidak ada kemarahan dalam suara Ling Qiao, dan menjawab dengan hormat. Baik. Dia kemudian segera pergi, meninggalkan ruang untuk Guru Woyun dan yang lainnya. Ling Qiao, kamu dapat berbicara dengan bebas sekarang. Apa yang terjadi denganmu? Tian Xiong mengerutkan kening, meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya, dia bisa tahu bahwa sesuatu telah menimpa Ling Qiao berdasarkan nada suara Yu Nyao. Ling Qiao menghela nafas. Dahulu, ketika kalian bertiga terluka parah, hanya aku yang lolos dari luka berat, tapi meski begitu, kekuatanku telah merosot ke peringkat kehormatan bela diri. Orang-orang itu telah menggunakan rune untuk menyegelku di sini, tidak bisa pergi untuk selamanya. Jika aku mengambil satu langkah keluar dari tempat ini, mereka akan merasakan kepergianku, dan kita semua akan berada dalam bahaya. Secara kebetulan, tidak lama kemudian seorang pria bermarga Xia membawa istri dan anak-anaknya untuk tinggal di daerah ini, jadi aku sudah memintanya untuk membantuku menemukan keberadaan kalian. Sebagai gantinya, aku telah setuju untuk membantu mereka melawan musuh yang menghadang mereka. Meskipun aku tidak dapat meninggalkan tempat ini, paksaan dari kehormatan bela diri telah membantunya menakuti banyak orang. Setelah itu, bertahun-tahun berlalu dan pria Xia telah lama meninggal, tapi keturunannya tetap di sini. Mereka semua mewarisi misi leluhur mereka dan terus-menerus mencari kalian. Di rune ini, meskipun penampilanku tidak berubah,
tetapi tubuhku telah menua, dan segera, aku mungkin mati. Pemimpin, Yu Nyao, aku telah mencari kalian untuk menanyakan kabar kalian, tapi aku tidak bisa pergi bersama kalian, kecuali seseorang bisa membantuku memecahkan segel ini. Yu Nyao akhirnya mengerti mengapa rambut dan janggut Ling Qiao memutih, bahkan suaranya terdengar tua, itu karena kekuatan rune. Ini tidak boleh terjadi, dia tidak akan membiarkan teman seumur hidupnya mati karena usia tua begitu saja. Tuan, apakah ada? Oh benar, Tuan Zixi pasti punya ide. Tuan, aku mohon, tolong minta Tuan Zixi untuk menyelamatkan Ling Qiao. Yu Nyao berlutut di depan Gu Ruoyun dan memohon, dia menatap wanita muda itu saat matanya yang indah dipenuhi air mata. Gu Ruoyun berhenti berpikir lalu perlahan menjawab. Zixi telah memberitahuku bahwa tingkat kekuatan dalam rune ini terlalu kuat, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membantu. Kamu mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum kita bisa menghancurkan rune ini. Mata Yu Nyao berbinar. Itu artinya Tuan Zixi punya cara, itu hanyalah masalah waktu. Selama dia bisa bertahan sampai waktunya tepat. Mendengar ini Yu Nyao buru-buru menoleh ke Ling Qiao. Ling Qiao, apakah kamu mendengar itu? Tuanku bisa menyelamatkanmu, jadi kamu harus bertahan, harus ada 4 dari kita, kami tidak akan kehilanganmu. Ling Qiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan sekarang tubuhnya mencapai batasnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi setidaknya sebelum aku mati, aku bisa melihat sahabat terdekatku untuk terakhir kalinya, itu sudah cukup, pikirnya, hal yang paling disayangkan adalah tidak adanya Vermilion Bird. Ling Qiao. Suara Tianxiong sama mendominasinya seperti di masa lalu, tetapi ketika dia bersama teman lamanya, itu membawa sedikit kelembutan. Apakah kamu tahu keberadaan Vermilion Bird? Ling Qiao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu di mana Vermilion Bird berada, yang aku tahu adalah bahwa dia tidak berada di daratan ini. Tidak ada di daratan ini, Tianxiong mengerutkan kening sebelum akhirnya bersantai setelah jeda yang lama. Dimanapun dia berada, kita harus menemukannya, pada saat itu kamu harus pergi bersama kami ke daratan lain. Ling Qiao, jika kamu masih menganggapku sebagai pemimpinmu, maka kamu harus mendengarkanku. Kamu harus bertahan, kami tidak akan menyerah padamu, dan kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Jika tidak, kamu tidak cocok untuk menjadi pendamping kami. Tubuh Ling Qiao bergetar, dia mengangkat kepalanya untuk menatap wajah Tianxiong yang tampan, seperti kaisar dan aura yang mendominasi, dia tersenyum pahit. Pemimpin, jika aku bisa bertahan, aku akan bertahan. Demi mereka, aku akan bekerja keras, pikirnya, tapi setelah melewati bertahun-tahun, umurnya sudah berakhir. Awalnya umur bintang ilahi bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama, terutama karena dia adalah Black Turtle, tapi di rune ini, dia hanya kehormatan bela diri, hidupnya sudah berakhir, dan kekuatannya tidak akan kembali. Yu Nyao. Gu Ruoyun mengeluarkan botol porselen dari kerahnya, dengan hati-hati menuangkan pil dan memberikannya kepada Yu Nyao. Pil panjang umur ini disempurnakan untuk konsumsi manusia, struktur tubuh binatang spiritual dan manusia mungkin tidak sama, tetapi rune ini telah membuat kondisi fisik Black Turtle menjadi seperti manusia, kebetulan ini telah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan pil ini. Berikan ini padanya, dan dia akan dapat hidup selama 10 tahun lagi. Baginya, 10 tahun adalah waktu yang cukup. Baik.
Hati Yunyao merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia menekan kegembiraannya dan meletakkan pil itu di depan Ling Qiao. "Tunggu kami Ling Qiao, kami akan kembali dan menyelamatkanmu." Ling Qiao menatap pil itu dengan takjub, lalu berbalik ke arah Guru Woyun dan berbicara dengan suara serak. "Terima kasih, sungguh merupakan keberuntungan besar bagi pemimpinku dan Yunyao untuk bertemu denganmu. Jika aku akhirnya bisa meninggalkan rune ini, aku akan dengan senang hati mengikutimu juga. Prasyarat untuk ini adalah jika dia bisa meninggalkan tempat ini dan merebut kembali kebebasannya." "Tian Xiong, Yunyao, sudah lama sejak kalian berpisah. Kalian harus memiliki banyak hal untuk diceritakan. Aku akan menunggu kalian di luar." Guru Woyun memandang mereka lalu berbalik dan meninggalkan ruang batu dengan perasaan hati yang seberat batu besar. Pada puncak kekuatan mereka, kekuatan 4 binatang ilahi tak terbendung, namun seseorang telah mampu menimbulkan kerusakan serius pada mereka berempat sampai bahkan Black Turtle tidak dapat melarikan diri dan hidup dalam ketakutan untuk menarik perhatian mereka. Jadi seberapa kuatkah orang ini? Gadis kecil. Pada saat itu, suara iblis Zixi terdengar dari dalam jiwanya. "Ini adalah hal-hal di luar imajinasimu. Dunia ini sangat besar sehingga bahkan beberapa tahun tidak akan cukup bagimu untuk melakukan perjalanan mengelilinginya. Ada terlalu banyak pembudidaya di dunia ini, bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Yang kamu temui di kehidupan masa lalumu setara dengan 1 helai rambut dari 9 ekor lembu. Tunggu sampai kamu cukup kuat, maka pengetahuanmu akan bertambah. Tetapi ketika itu terjadi, musuh yang kamu temui hanya akan tumbuh lebih kuat. Bisakah kamu mempersiapkan diri untuk jawabannya?" Guru Woyun terdiam. Setelah jeda singkat, dia tersenyum lembut, dan rasa tekad bersinar di matanya yang jernih. "Jika satu-satunya cara untuk melindungi orang yang aku cintai adalah dengan berdiri di puncak kekuasaan, maka aku tidak keberatan untuk memotong jalanku melalui onak dan duri di sepanjang jalan. Jadi bagaimana jika jalan itu penuh dengan pertumpahan darah, Zixi? Tidak peduli betapa sulit dan berbahayanya jalan di depan, aku harus melanjutkan jalanku, karena ada orang yang membutuhkan perlindunganku. Sejak awal aku sangat menyadari bahwa jalan yang aku pilih tidak akan mudah, tapi jadi apa, bahkan jika aku harus merangkak, aku akan merangkak naik ke kursi supremasi, jadi tidak ada yang berani menyentuh orang yang aku cintai," dia pikir. Suara dari dalam jiwanya berhenti untuk waktu yang lama sebelum berbicara lagi. "Gadis kecil, tidak peduli cobaan dan kesengsaraan yang mungkin kamu hadapi di jalan di depan, aku akan bersamamu di setiap langkah seperti yang pernah aku janjikan. Selama aku masih hidup, tidak satupun dari orang yang kamu cintai akan mati." Zixi. Guru Woyun merasa tersentuh dan dia tersenyum lembut. "Terima kasih. Mengapa harus ada kebutuhan untuk terima kasih di antara kita berdua? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, aku tidak keberatan menerima tubuhmu sebagai ucapan terima kasih. Lagi pula, area yang seharusnya lebih besar seharusnya sudah tumbuh sekarang. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang kesenangan hidup?" Nada suara pria itu agak meragukan, dan menyebabkan Guru Woyun yang awalnya merasa sangat tersentuh oleh kata-katanya langsung menjadi sangat gelap di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. "Zixi, apakah akan membunuhmu jika berhenti mengambil kebebasan dengan tubuhku?" "Itu pasti." Guru Woyun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia segera memblokir suara di dalam jiwanya lalu berjalan langsung ke ruang tamu. Dari kejauhan,
dia melihat sesosok tubuh mendekati pintu kamarnya. Dia mengerutkan kening dengan ringan dan bertanya, "Bolehkah aku membantumu?" "Ah!" Xia Yu hampir melompat keluar dari kulitnya. Dia menoleh dan melihat Guru Woyun, lalu berbicara dengan malu-malu. "Nona Gu, aku di sini untuk meminta maaf." "Oh." Guru Woyun dengan tenang menjawab. "Jadi bisakah kamu pergi sekarang?" Sebelumnya, motifnya menyelamatkan Xia Ying adalah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan bukan karena dia memiliki kesan yang baik terhadap sepasang saudara ini. "Aku." Xia Yu menggigit bibirnya. "Sebenarnya aku tahu bahwa aku dan kakakku sama-sama melakukan kesalahan yang sangat besar. Di keluarga Xia, tidak masalah seberapa berbakat kami hanya akan menjadi kerabat jauh dan tidak pernah bisa dibandingkan dengan keturunan langsung. Dalam segala hal, kami telah sabar dan akomodatif, tapi jadi apa, kami hanya akan memperburuk sisanya. Tuan kedua sendiri tidak memiliki banyak pengaruh dalam keluarga Xia, tetapi dia memiliki banyak pembudidaya yang kuat sebagai bawahan, dan merupakan putra sejati Tuan Xia. Jika kami menolak perintahnya, dia akan mengusir kami dari keluarga Xia. Jadi kami tidak punya pilihan selain melakukan kejahatan keji seperti itu." Xia Yu menjelaskan situasinya dalam satu tarikan napas, lalu melanjutkan. "Nona Gu, aku tahu bahwa aku bertindak tanpa malu-malu dengan memohon pengampunanmu, tetapi hatiku tidak akan pernah beristirahat sampai aku menerima pengampunanmu. Itulah sebabnya aku tanpa malu mengunjungimu." "Kau sudah selesai." Guru Woyun menjawab singkat, dia kemudian mengambil 2 langkah menuju Xia Yu. Bisakah seseorang menanamkan bukti palsu terhadap yang lain demi tetap tinggal di rumah tangga Xia? Kamu harus cukup jelas tentang konsekuensinya jika insiden hari ini dilakukan oleh orang lain. Dan sekarang kamu datang meminta pengampunanku hanya agar kamu dapat membersihkan hati nuranimu sendiri. Baiklah, izinkan aku menjelaskan satu hal, aku tidak membencimu, aku juga tidak menyalahkanmu, kamu cuma orang asing bagiku, jadi aku tidak memiliki hak untuk mengontrol apa yang kamu lakukan, dan tidak perlu membahas pengampunan. Kalau begitu, bisakah kamu pergi sekarang?" Memang benar, tidak peduli apa yang telah dilakukan saudara Xia Ying, Guru Woyun tidak akan merasa marah, karena baginya, mereka hanyalah sepasang orang asing yang tidak berarti, tidak perlu baginya untuk membuang waktu untuk mereka. "Nona Gu." Mata Xia Yu menjadi merah saat dia menjawab dengan malu-malu. "Apakah kamu benar-benar tidak akan memaafkanku? Aku akan melakukan apapun selama aku bisa menerima pengampunanmu." Guru Woyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup jangan ganggu aku di masa depan." Kemudian, dia mendorong pintu kamar tidur, dan menutup Xia Yu di luar, memotong dirinya dari wajahnya yang berlinang air mata namun indah. Xia Yu menyaksikan pintu terbanting di wajahnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia memang telah melakukan kesalahan besar, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Jika dia bisa melakukannya lagi, mereka tidak akan pernah mendengarkan Xiaqi. Sayangnya kali ini, tidak peduli berapa banyak penyesalan yang dia rasakan, itu akan sia-sia.